Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, bersama saya Viola Dwi Cahya. Pemirsa, seputar kabar kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Saya akan memberikan berita-berita terbaru. Pemirsa, strategi pemerintah dalam upaya penanganan penyebaran COVID-19. Berikut ini videonya. Sejak penyebaran virus corona atau COVID-19 memasuki wilayah Indonesia, sejumlah kebijakan dan upaya penanganan dilakukan pemerintah untuk mengatasinya. Meski demikian, Indonesia dianggap menjadi salah satu negara dengan tingkat pengetesan COVID-19 terendah di dunia. Berdasarkan data referensi statistik Worldometers per 8 April 2020, Indonesia baru melakukan tes terhadap 14.354 warga. Data itu menggambarkan bahwa hanya 52 orang yang menjalani tes corona dari setiap 1 juta warga Indonesia. Jumlah ini sangat timpang dengan total populasi penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa. Sebagai perbandingan, Pakistan yang memiliki jumlah penduduk tidak jauh berbeda dengan Indonesia telah melakukan tes corona terhadap 42.159 warganya. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengakui data tersebut. Ia menyebut pemerintah Indonesia memang melakukan tes corona secara terstruktur dan tidak masif. Meski terus mendapat kritikan publik karena dianggap lambat merespons penyebaran wabah corona, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan demi merespons penyebaran corona di dalam negeri. Antara lain, menetapkan rumah sakit rujukan, membangun rumah sakit terintegrasi untuk pasien corona di Pulau Galang, Batam, serta menanggung biaya perawatan pasien corona di rumah sakit non-rujukan pemerintah. Sejalan dengan itu, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta masyarakat dan pemerintah bersatu padu. Menurutnya cara ini merupakan solusi yang terbaik dalam menghadapi pandemi corona. Doni meminta semua pihak memahami persoalan yang tengah dihadapi bangsa saat ini, terutama mengenai langkah-langkah antisipasif dalam mencegah penyebaran virus corona. Ditugaskan Presiden untuk memulangkan WNI kita dari Wuhan, dari Diamond Princess dan World Dream, ya. Nah, dari situlah saya baru bisa memahami bahwa virus ini sesuatu penyakit yang unik gitu. Nah, kalau selama ini kita kenal penyakit yang menular itu adalah melalui binatang atau lewat udara, nah ini adalah penyakit yang ditimbulkan oleh manusia penularannya, baik dengan melalui droplet, ya, batuk, pilek, kemudian juga mungkin juga kesehatannya tidak begitu bagus. Artinya apa? Mungkin punya penyakit bawaan, contoh diabetes, ya, kemudian ginjal atau jantung, ya. Kemudian yang ketiga, warga negara kita, masyarakat kita yang secara fisik sehat, usianya juga masih muda, tetapi mungkin imunitasnya rendah, ya, daya tahan tubuhnya kurang bagus. Akibat apa? Akibat mungkin vitamin, gizinya kurang. Nah, tiga kategori ini berpeluang terpapar. Oleh siapa? Nah, apakah orang yang sudah diketahui sakit? Ya, kalau orang yang sudah diketahui sakit dibawa ke rumah sakit, kita bisa mengambil langkah untuk menghindarinya. Ya, jangan mendekati orang yang sakit, ya, punya gejala sangat ringan, yang berisiko sangat tinggi kepada 3 kelompok tadi. Usia lanjut, punya penyakit bawaan, dan orang yang walaupun masih muda, tetapi daya tahan tubuhnya kurang. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang usia lanjut dan punya penyakit bawaan dengan mudah akan terpapar. Rata-rata kasusnya terjadi di mana? Ya di tempat umum. Makanya kerumunan itu harus dikurangi. Di keramaian, ya, di rumah ibadah sudah terbukti, ya, di area publik, ya, termasuk di transportasi umum. Tujuan-tujuan wisata dan juga. Nah, ketika kelompok-kelompok yang tadi yang rentan itu, ya, terpapar, lantas mereka sakit, ya, mungkin inilah yang sulit untuk ditangani dengan baik. Saat berada di luar rumah, Anda telah menyentuh banyak hal dan berpotensi terpapar apapun yang tak kasat mata. Sehingga Anda tidak boleh abai untuk menjaga kebersihan saat pulang ke rumah.
Sebelum membuka pintu, semprotkan cairan disinfektan pada barang-barang yang dibawa, seperti sepatu, tas, gawai, dan kartu identitas. Cairan disinfektan mampu membunuh kuman. Selanjutnya, jika ada, singkirkan semua kertas seperti tanda terima pembelian, kwitansi, bon, dan kertas lainnya yang bisa dibuang. Masuk rumah dengan kaki telanjang, lalu cuci tangan dengan baik dan benar menggunakan sabun antiseptik dan air mengalir. Kemudian masuk kamar, buka pakaian, dan tempatkan pada keranjang pakaian kotor atau mesin cuci. Jangan sentuh apapun, segera mandi, barulah menyapa keluarga. Protokol ini penting dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 pada diri sendiri maupun keluarga yang menunggu di rumah. Demikian berita yang saya laporkan ini, tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya harap pandemi COVID-19 ini segera hilang. Dan itu saja dari saya, dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.